Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita jumpa lagi dengan saya untuk tetap belajar matematika. Untuk pembahasan pada kali ini yaitu mengubah pecahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, yang kita bahas pada kali ini yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Setelah itu diubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, ya. Saya ulangi lagi, caranya yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan itu harus diubah menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Setelah itu kemudian diubah ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Untuk mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, anak-anak bisa lihat angka yang ada desimalnya. Kalau angka di belakang desimal itu satu angka, berarti nanti diubah ke dalam bentuk penyebutnya itu menjadi 10. Ya, kalau di belakang koma itu satu angka, berarti diubah menjadi berpenyebut 10. Kalau dia pecahan desimalnya itu di belakang angka itu ada dua angka, ada 1, 2 angka di belakang tanda koma, berarti diubah menjadi penyebut 100. Kalau di belakang tanda koma itu ada 3 angka, ya. Ada 3 angka ini 1, 2, 3, berarti harus diubah menjadi berpenyebut 1000. Begitu juga dan seterusnya, ya. Untuk ini saya akan kasih contoh. Di sini saya sudah membuat 3 contoh. Contoh yang pertama itu ada angka di belakang tanda koma itu terdiri dari 1 angka. Contoh yang kedua bisa dilihat. Di situ ada angka di belakang tanda koma 2 angka. Contoh yang ketiga, di belakang tanda koma itu ada 3 angka. Mari kita bahas. Kita akan bahas contoh yang pertama yaitu bilangan 0,4. Nah, di belakang tanda koma bisa diperhatikan di situ ada 1 angka di belakang tanda koma. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, menjadi pecahan biasa. Di belakang tanda koma itu 1 angka, berarti penyebutnya adalah 10. Di sini 4, berarti kita tulis 4. Sudah menjadi pecahan biasa yaitu 4/10. Setelah itu kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan pecahan tersebut, kita harus membuat pohon faktor. Pohon faktor dari penyebut 4, dari pembilang 4 dan penyebutnya 10. Kita membuat pohon faktor 4 dan 10. Ingat, kemarin sudah pernah saya kasih contoh untuk membuat pohon faktor itu harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling terkecil dulu. Kita coba. Bilangan prima yang paling terkecil itu adalah 2. Kita coba 4 dibagi 2, ketemu 2. Dah habis.
Sekarang kita ganti yang ke 10. 10 dibagi 2 ketemu 5. Sudah. Sekarang kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi prima dari 4, kita hitung di sini duanya ada 2 angka, yaitu 2/2. Sekarang faktorisasi prima dari 10, yaitu di sini bisa diperhatikan 10. Di sini ada 2 dan 5. Kita tulis 2 kali 5. Setelah itu kita tentukan FPB-nya. FPB dari 4 dan 10. Diperhatikan, untuk menentukan FPB itu adalah faktor yang sama. Ini saya lingkari faktor yang sama, tapi diambil pangkat yang terkecil. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2. Kita ambil yang kecil, berarti kita ambil yang 2. FPB sudah ketemu 2. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyederhanakan pecahan dari 4/10. Kita sederhanakan 4/10, kita bagi dengan FPB-nya yaitu 2. Kita tulis di pembilang dan penyebut. Sekarang kita bagi 4, kita bagi 2 adalah 2. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi untuk penyelesaian dari soal atau desimal dari 0,4 yang diubah menjadi pecahan biasa, jawabannya yaitu 2/5. Tadi kita sudah mencoba untuk menyelesaikan soal yang pertama, yaitu desimal yang di belakang tanda komanya 1 angka. Sekarang kita akan menyelesaikan soal dengan tanda koma angka di belakang tanda koma yaitu 2. Soal yang kedua atau contoh yang kedua itu adalah 0,25. 0,25 bisa diperhatikan di sini tanda koma itu 2 angka. Nah, kalau dia 2 angka berarti kita ubah menjadi berpenyebut 100. Bisa diperhatikan di sini angkanya ada 2 dan 5. Ini yang kita tulis untuk dijadikan pembilang. 25/100. Kita akan menyederhanakan dari pecahan 25/100. 25/100 kita sederhanakan. Langkah-langkahnya seperti contoh yang pertama tadi, yaitu kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 25 dan 100. 25 kita bagi bilangan prima yaitu 2, tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa, berarti kita bagi 5. Di sini 25 dibagi 5 ketemu 5. Sekarang untuk yang 100. 100 kita bagi 2, hasilnya yaitu 50. Kita bagi 2, hasilnya yaitu 25. Kita bagi 5, di sini ketemu 5. Setelah pohon faktor sudah diselesaikan, kita menentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima
dari 25. Bisa diperhatikan 25 di sini yaitu ada angka 5-nya 2 kali. 1, 2. Berarti kita tulis dalam bentuk faktorisasi yaitu kita tulis 5 pangkat 2. Setelah 25 kita ke yang 100. Faktorisasi prima dari 100. Bisa diperhatikan di sini 2-nya 2 kali. 1, 2. Berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali. Di sini 5-nya 2 kali. Berarti kita tulis 5 pangkat 2. Setelah itu menentukan FPB dari 25 dan 100. Kita tentukan FPB yaitu kita cari faktor yang sama. Di sini faktor yang sama ada 5 pangkat 2, di sini juga 5 pangkat 2. Dari yang 25 itu ada 5, dari yang 100 juga ada 5. Inilah yang disebut dengan faktor yang sama. Tapi untuk FPB itu diambil yang pangkat terkecil. Berarti kita tulis 5 pangkat 2. Kita jabarkan, kita cari hasilnya. 5 pangkat 2 kita tulis 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti FPB dari 25 dan 100 setelah kita cari hasilnya yaitu 25. Ini yang kita gunakan untuk menyederhanakan pecahan desimal dari 0,25 yang diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100 yang akan kita sederhanakan. Ketemu FPB-nya tadi 25 di sini. Kita tulis 25. Setelah itu kita hitung hasilnya. 25 dibagi 25 hasilnya yaitu 1. 100 dibagi 25 ketemu 4. Jadi pecahan desimal 0,25 yang diubah menjadi pecahan biasa yaitu hasilnya 1/4. Tadi sudah kita mencoba untuk menyelesaikan yaitu yang pertama tadi pecahan desimal dari 0,4. Sekarang untuk contoh yang kedua yaitu pecahan desimal dari 0,25. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan pecahan desimal dari 0,375. Ingat, diperhatikan tanda komanya. Dilihat angka setelah tanda koma itu. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3 angka. Kalau dia tidak 3 angka, berarti dibuat menjadi penyebut 1000. Angkanya dilihat kita tulis menjadi 375. Kita sederhanakan. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita akan menyederhanakannya. Ingat, menyederhanakan pecahan biasa untuk menjadikan pecahan yang paling sederhana, kita gunakan pohon faktor. Berarti kita cari 375 dengan 1000. Ini kita cari pohon faktornya. 375 kita akan bagi bilangan prima yang paling kecil dulu. Kita mencoba bagi 2. Tidak bisa, kita coba bilangan prima yang kedua yaitu 3. 375 kita bagi 3 itu hasilnya 125. 125 kita bagi 3. Tidak bisa. Kita bagi dengan 5. Hasilnya yaitu
25. 25 kita coba bagi 5, hasilnya didapat yaitu 5. Sekarang yang 1000. 1000 kita bagi bilangan prima yang paling kecil 2. Ada hasilnya yaitu 500. 500 dibagi 2, hasilnya 250. Kita bagi 2 lagi, hasilnya yaitu 125. 125 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5. Bisa, ketemu 25. Kita bagi 5, hasilnya yaitu 5. Ingat, apabila kalian ingin menentukan pohon faktor, itu harus dicoba dulu dibagi bilangan prima, dimulai dari yang terkecil. Kalau memang dimulai dari yang terkecil tidak bisa, dicoba lagi ke bilangan prima selanjutnya 3, tidak bisa, dicoba lagi ke 5, 5 tidak bisa, 7, dan seterusnya. Kita tentukan, setelah menentukan pohon faktor, kita tentukan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 375. Diperhatikan, di sini ada angka 31. Berarti kita tulis 3 kali. Terus kita hitung 5-nya di sini ada 1, 2, 3. 5-nya pangkat 3 karena 3 kali. Setelah itu menentukan faktorisasi prima dari 1000. Bisa diperhatikan 1000. Kita lihat di sini 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2-nya pangkat 3. Kali 5-nya di sini 1, 2, 3. 5-nya 3 kali. Berarti ditulis 5 pangkat 3. Faktorisasi sudah selesai. Kita menentukan FPB. FPB dari 375 dan 1000. Di sini diperhatikan faktor yang sama. Di sini faktor yang sama adalah 5 pangkat 3, 5 pangkat 3. Berarti itu yang kita untuk menentukan FPB. 5 pangkat 3 karena sama, kita tulis 1 saja, 5 pangkat 3. Kita selesaikan, 5-nya 3 kali, berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25, dikalikan 5 ketemu 125. Nah, 125 ini yang kita akan gunakan untuk menyederhanakan pecahan dari 375 per 1000. Tadi FPB-nya ketemu 125. Kita tulis FPB-nya ketemu 125. Hasilnya bisa dihitung, 375 dibagi 125 yaitu 3. 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Saat ini sudah kita selesaikan, yaitu pecahan desimal dari 0,375 yang kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya yaitu 3/8. Demikian tadi pembahasan kita, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk itu saya tekankan lagi
Untuk perlu diingat cara-caranya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu harus diubah menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, dan 1000. Setelah itu disederhanakan. Untuk menjadikan penyebut 10, kalian bisa diperhatikan pecahan desimal itu di belakang tanda koma berarti harus ada 1 koma di belakang angka. Maaf, ada tanda koma, ada angka di belakang tanda koma itu harus 1 angka. Berarti menjadi berpenyebut 10. Kalau yang diubah berpenyebut 100 itu di belakang tanda koma, angka di belakang tanda koma itu harus ada 2 angka. Berarti penyebutnya nanti 100. Kalau di belakang tanda koma itu terdiri dari 3 angka, itu berarti berpenyebut 1000. Begitu juga dan seterusnya. Berarti kalau nanti ada tanda koma, ada tanda angka di belakang tanda koma itu 4 angka, berarti nanti berpenyebut 10.000. Demikian tadi, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi dengan pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.